Halo sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Ardi Warteg di sini. Nah, kali ini kayak saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya di sini. Nah, kalian sudah lihat di sini udah ada barang-barang istimewa tentunya. Kita kembali lagi ke konten review. Nah, saya tidak sendiri. Bisa perkenalkan Mas, siapa namanya dan dari mana? Saya Evan, untuk tinggalnya saya dari Condong Catur, Mas. Oh, asli Jogja berarti? Iya, betul. Nah, kebetulan Mas Evan ini kita undang karena mempunyai barang yang sangat luar biasa dan tidak semua orang punya. Nah, apa itu? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, mungkin di konten ini ya Mas Nova ya, kita akan membahas secara general tentang apa itu drone FPV. Nah, di depan kita ini udah ada yang namanya drone FPV. Nah, mungkin sedikit bisa dijelasin Mas Nova apa itu drone FPV? Drone FPV ya. Jadi sebenarnya singkatnya aja drone FPV menurut dari namanya sendiri FPV atau mungkin kepanjangannya first person view atau istilahnya kayak pandangan orang pertama. Oh iya ya. Nah, itu kan dia jadi seolah-olah sang operator atau pilot itu seolah-olah ada di sudut pandang drone itu. Jadi seolah-olah langsung mengoperasikan atau ibaratnya kayak naik drone-nya lah. Oh iya ya. Oh iya sih. Berarti sebenarnya yang membedakan sebenarnya mungkin bisa dari ininya ya Mas, dari apa ya, langsung pakai VR-nya ya? Iya, pakai Google. Namanya apa? Google. Oh iya. Itu ya paling. Nah, buat teman-teman sekarang kan banyak banget ya, apa namanya, macam-macam drone lah ya. Ada FPV, mungkin ada dua lah. Kalau bisa dibagi menjadi dua tuh, bisa dibagi secara jenisnya itu ada FPV sama yang biasa. Nah, yang biasa tuh kayak misal apa ya, DJI Mavic, terus ada Phantom dan lain-lain yang secara umum ya. Tapi terus DJI juga mengeluarkan FPV juga ya Mas ya? Iya betul. DJI Avata. Nah cuma yang menjadi menarik yang Mas Nova bawa ini di apa, drone FPV-nya itu custom. Nah, ingin tahu lebih jelas, tonton video ini sampai selesai ya. Mas Evan, nih kenapa lebih tertarik ke yang FPV custom? Nggak beli yang langsung misal kayak Avata, terus kalau enggak di apa, drone biasa gitu. Kenapa kok custom ya? Iya. Gitu. Nah, kenapa custom ya? Karena mungkin dari custom ini kita juga bisa kayak melatih feeling kita gitu. Membuat, mungkin kan dari saya sendiri kan suka ngerakit gitu. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah ngerakit Tamiya ya. Oh iya. Mungkin buat teman-teman yang hobi ngerakit atau hobi ngoprek lah. Iya. Mungkin feelingnya lebih dapat nih kalau kita ngerakit sendiri gitu. Oh, dari segi biaya juga bisa dikatakan lebih hemat ya Mas. Dibandingkan dengan beli langsung satu set gitu ya? Iya betul. Mahal nggak sih Mas? Kisaran harga berapa kisaran harga? Wah, kalau kisaran harga sebenarnya banyak, jauh ya range-nya Mas. Karena dari segi dimensi atau ukurannya itu sendiri sudah beragam, mungkin dari yang micro drone yang kecil sampai yang mungkin sebesar drone yang mungkin sering dipakai buat muncak ke gunung gitu. Iya. Nah, itu biasanya ukurannya relatif besar. Sama juga bergantung kepada faktor ini Mas, mungkin dari sistem transmisinya ya Mas ya. Oh iya. Mempengaruhi harganya Mas. Kalau range-nya mungkin bisa start dari 5 jutaan gitu. Itu juga tergantung misal remote-nya pakai apa, terus VR-nya pakai apa gitu ya? Iya betul, bergantung juga ke aksesoris kelengkapan yang dipakai juga. Tapi kalau misal yang ukurannya lebih kecil dari ini nih, ya, apakah bisa, maksudnya yang membedakan tuh hanya ukurannya atau range-nya lebih jauh atau gimana? Faktor utamanya di ukuran Mas. Jadi dari ukuran itu kan pengaruh ke performanya ya. Misal ukuran yang kecil bakal lebih agresif atau lebih istilahnya bisa belusukan. Ukuran lebih besar mungkin bisa lebih tahan terhadap goncangan angin. Iya. Tapi masalah beban yang bisa apa ya, dibawa sama si drone ini maksimal berapa? Tahu nggak Mas? Untuk yang 5 inch ini maksimal sih kalau daya angkatnya itu satu motor bisa sekitar 500 gram, cuma
kalau dikali 4 kan seharusnya bisa 2 kilo ya. Nah cuma nggak semudah itu Mas, karena ketika kita sudah melebihi batas maksimalnya performanya udah nggak oke lagi nih kan. Biasanya kita pakai buat freestyle, mungkin belusukan dan sebagainya gitu ya. Nah kalau kita mungkin kalau bobot maksimalnya bisa mungkin 1 GoPro tambah 1 baterai aja sih. Oh iya. Nah Mas Evan kapan mulai tertarik sama drone ini? Apa sebelumnya tuh main drone biasa atau apa mungkin pesawat atau gimana nih? Oh kalau awalnya sih saya mulainya ya Mas. Iya mulainya. Mulainya sih dari zaman ketika masih kuliah dulu Mas. Oh kalau boleh tahu kuliahnya di mana Mas? Oh saya di UNY. Jurusan elektronika. Oh berarti nyambung ya? Iya. Suka ngoprek juga. Iya. Nah di situ saya mulai dari aero modeling yang fixed wing. Oh iya. Pesawat-pesawat gitu. Nah, mungkin fotonya nanti di bawah ini ya. Terus, nah dari situ kok kan kalau pesawat gitu kita butuh area yang luas nih. Betul. Lapangan, mungkin area persawahan gitu. Kok dirasa kurang fleksibel kalau buat dimainin sendiri gitu. Kok seru. Akhirnya mulai cari-cari informasi terkait drone juga, drone FPV khususnya kok kelihatannya seru nih. Iya. Baru saya mulai ngerakit di situ. Oh, rakit sendiri Mas berarti Mas? Kalau yang saya buat ya ngerakit sendiri Mas. Nah di Jogja ada nggak sih kalau misal komunitasnya, mungkin dari teman-teman di Jogja yang belum tahu komunitasnya di mana drone FPV, mungkin Mas Evan bisa kasih tahu, ada nggak Mas? Oh kalau komunitasnya tentu saja ada ya Mas ya, karena ini lumayan hype juga ya untuk di dalam waktu dekat ini. Betul. Nah untuk komunitasnya ada, kita bisa sharing-sharing antara anggota komunitas khususnya. Nah itu ada di beberapa daerah, misal daerah Sleman, ada di Gunung Kidul juga ada, mungkin kedepannya juga ada dari Kulon Progo. Cuma itu bentuknya komunitas kecil buat sekedar ngabur bareng lah ya. Oh iya. Nongki gitu. Nah, kenapa milih FPV dibanding drone lainnya? Kenapa milih FPV ya? Mungkin kalau dibandingin kan, mungkin kalau drone FPV sama drone yang biasa atau biasa kita sebut aerial ya Mas. Iya. Nah mungkin lebih ke adrenalinnya sih Mas. Jadi lebih dapat aja adrenalinnya, bisa lebih mungkin belusukan. Atau kalau aerial biasa kan cuma terbang statis, mungkin muter kiri kanan. Iya. Yang FPV mungkin bisa lebih dinamis lah pergerakannya. Bahkan bisa tujuan apa ya, kayak yang statis di drone aerial ini juga bisa ya Mas pasti? Betul, sudah bisa. Jadi bisa dapat paket combo dalam drone FPV. Sedangkan tadi Mas Evan udah nge-spill harganya tuh sebenarnya nggak jauh beda ya Mas sama yang aerial gitu ya? Iya nggak jauh beda. Tapi kalian udah bisa ngerasain sensasi dapat kayak kalian di terbang gitu lah sama drone-nya pakai drone FPV. Biasanya latihannya gimana Mas? Kalau latihan sih kalau masih pemula ya Mas ya, biasanya mungkin pakai simulator. Jadi ada kayak aplikasi buat simulator gitu. Nah, itu kita bisa mulai ya ngerasain lah dikit-dikit feelingnya gimana gitu sih Mas. Oh iya, jadi ya lebih nggak ngeresikoin drone-nya, dua jadi lebih kebiasa juga. Iya, betul. Apa ya yang membedakan tuh, apalagi mungkin prosedurnya gitu lah. Kayak ini perlu nggak sih kayak kalibrasi kayak drone aerial gitu-gitu? Nah untuk yang drone FPV itu sebenarnya kan banyak jenisnya Mas, tergantung ke kesukaan perakitnya mau dirakit seperti apa. Nah untuk yang prosedurnya, kalau yang ini yang khususnya yang 5 inch ini mungkin prosedurnya kurang lebih sama, bakal ada mungkin kalibrasi sensor, menunggu GPS-nya dapat satelit gitu kan ya, kurang lebih sama. Cuma ada beberapa mungkin yang lebih kecil atau yang fiturnya dikurangi, misal nggak ada fitur GPS-nya, itu ya tinggal colok baterai terbang gitu aja. Iya. Berarti ini tetap kalibrasinya maksudnya pakai HP ya? Kita bisa dari remote-nya langsung. Oh dari sini? Biasanya di program dari laptop gitu sih. Oh gitu. Tapi bisa nyambung HP juga nggak Mas? Kalau ke HP yang ini belum bisa sih Mas. Kecuali pakai ininya DJI ya? Ya atau ada ekstensi dari Google-nya baru ke HP gitu bisa. Oh iya. Saya bandingin aja lah ya sama drone aerial Mavic Pro yang baru yang kita punya. Nanti kita spill video apa device-nya kayak apa. Nah ini sebenarnya lebih kayak
apa sih kalau bahasa Jawanya itu lebih antep gitu ya Mas ya? Iya, lebih berat bisa Lebih berat ya. Cuma dengan berat segini tuh bisa manuver yang sangat luar biasa, itu cukup keren sih Mas. Iya, karena daya dorongnya juga cukup besar itu tadi Mas. Oh gitu ya. Nah, jadi ini nanti sini ditaruh ini ya. Ya bisa pakai action cam, misal kayak DJI juga punya atau GoPro lah. Oh iya. Tapi kalau misal GoPro terus disambungin ke HP nggak sampai Mas. Nggak sampai. Iya. Terlalu jauh terbangnya. Terlalu jauh ya. Nah, tadi kan Mas Evan itu udah nyebutin ya, kayak minimal tuh 5 juta, 5 Iya, juta up ya, 5 juta up. Dan aku yakin ini pasti lebih dari 5 juta. Karena dari penampakannya aja udah kayak eksklusif gitu loh, maksudnya Intimidatif ya. iya, udah ngintimidatif, mahal nih anjing. Nah, makanya ini saya langsung nanya aja, ini sekarang device-nya aja nih, device sama baterainya aja, nggak usah sama remote sama Google Glass. Iya. Ini berapa Mas? Nah, untuk drone sama baterainya sendiri ini kurang lebih kisaran 7 jutaan lah. 7 juta ya? Iya, itu betul. udah termasuk kayak misal udah sama solder-soldernya segala macam ya? Kalau solder kan kita nyolder sendiri Mas. Iya, maksudnya kayak tim bahannya. ya, Iya, betul. sudah sama bahannya ya, berarti ya 7 jutaan. Nah, itu siapin dulu tuh 7 juta. Siapin, baru kita kalau kalian udah bikin 7 juta, kalian nggak bakal bisa terbang kalau nggak ada ini. Nah, ini remote-nya Mas, berapa Mas? Kalau remote itu yang ini khususnya Iya. itu ada di harga 2 jutaan Mas. 2 jutaan. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini mereknya Radio Master bukan sih Mas? Iya, Radio Master. Nah, Radio Master yang boxer. Nah, ini sekitar 2 jutaan ya. Sekitar 2 jutaan. Dan nah berarti ini di coding, ibaratnya di coding biar sinkron sama ini ya. Betul. Oh iya. Kalau Google untuk FPV itu ada berbagai macam ya Mas. Iya. Ada analog, ada digital. Digital, ya. Nah, kalau analog itu jauh lebih murah sih. Oh jauh lebih murah. Iya. Yang bedain apa ya? Yang bedain ini Mas, selain dari teknologinya yang analog Betul. sama digital itu, mungkin gambar yang kita lihat di layarnya yang di dalam ini, itu juga jauh lebih bening yang digital. Oh iya. Ini sekarang ini kan yang digital ya? Iya, Dari DJI. dari DJI. Dari DJI berapa Mas? Kalau Google-nya ini saya beli dulu sekitar 7 juta. 7 juta. Bayangin aja. Nanti kita jumlahin ya, 7 juta, 2 juta, sama 7 juta. Nah, bayangin berapa? Sekitar berarti berapa sih? 77 14 tambah 2 16. 16. Ini baru satu baterai ya Mas? Iya, Satu baterai. Ini baterainya berapa sih? baterai itu sekitar 300-400 ribuan. 300 ribu. Bisa pakai ABS nggak sih Mas? Ya sekitar, kalau misal mau butuh tambahan baterai ya tinggal tambah 400 ribu lagi lah. Itu totalan bisa sampai 17 juta untuk satu set ini. Itu berapa lama sih Mas dalam satu baterai ini? Kalau satu baterai sih tergantung ini ya Mas ya, performa pas terbang, misal mau ngebut atau mau santuy gitu kan ya. Kalau satu baterai itu bisa 5-8 menit. 5-8 menit ya. Tapi lagian juga 5-8 menit juga udah lama. Ya udah kerasa lama sih kalau Lama. FPV itu. Ya. Maksudnya ya kalau misal drone aerial aja untuk gerakan statis kan paling kita butuh footage kayak sekitar ya 10 detik kan gitu ya Mas. Jadi kalau kayak gini juga dengan kecepatan berapa Mas maksimal Mas? Kecepatan bisa mungkin sekitar 120 km per jam. Dengan saat misal apa ya spek ini lah ya, spek ini itu tuh bisa sampai berapa jauh Mas radiusnya? Kalau radius jaraknya ya Mas Iya. ya. Kalau ini sebenarnya kita bisa lebih dari 10 kilo sih Mas. 10 kilo. Cuma yang jadi batasannya itu biasanya kapasitas baterainya. Ya, buat menempuh 10 kilo itu kan paling enggak 10 menitan ya Mas ya. Iya. Nah, itu kalau dengan setup baterai yang seperti ini, ukuran seperti ini, itu belum bisa nyampe sih. Oh, tapi bisa nggak Mas kalau di paralel? Nah, nanti si drone-nya bakal keberatan Mas kalau Oh iya ya. Nah, biasanya kalau mau long range ya istilahnya, FPV long range gitu kita pakainya yang 7 inch ke atas. Oh, karena daya beratnya itu lebih Iya, banyak. betul. Oh gitu ya.
gitu teman-teman. Nah, ada yang minat mungkin nanti bisa hubungin Mas Evan buat bikinnya apa namanya, bikin drone ini mungkin bisa dibantu. Kalau misalnya yang area Jogja nanti bisa datang, bisa DM langsung Warteg, nanti buat kita bisa bikin apa ya, kelas lah bareng-bareng lah buat bikin drone FPV, tapi modelnya dari kalian. Saya cuma memfasilitasi ketemu Mas Evan gitu. Untuk itu jangan lupa subscribe dan komentar dan nyalakan notifikasinya untuk ketahui teknologi di dunia ini.